Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali cerita hari ini dengan sholawat kepada baginda Rasulullah. Semoga segala keberkahan selalu menyertai kita semua. Pernahkah Anda membayangkan ketika warisan keluarga yang seharusnya menjadi sumber ketenangan, malah berubah menjadi ladang konflik? Bagaimana rasanya orang tua yang sederhana, pensiunan guru sekolah dasar, diganggu oleh kelompok yang mengklaim tanah mereka secara paksa? Pagi itu di sebuah desa di Jawa Barat, langit tampak cerah. Pak Nur, pensiunan guru sekolah dasar yang sederhana, tengah sibuk menggarap tanah kebun warisan keluarganya bersama sang istri, Bu Rahayu. Tanah itu sudah dirawat dan dijaga turun-temurun dari orang tua Bu Rahayu. Meskipun anak mereka, Letnan 1 Arya, seorang prajurit elit Kopassus, jarang pulang karena tugasnya yang berat, komunikasi mereka tetap erat dan hangat. Namun pagi itu, suasana damai tiba-tiba berubah. Belasan pria berjaket hitam bertuliskan grip datang dengan membawa patok kayu dan gulungan spanduk. Mereka menyebar cepat ke seluruh lahan kebun. Di atas tanah, spanduk besar bertuliskan tanah dalam sengketa dilarang melakukan aktivitas di area ini dipasang dengan jelas. Bu Rahayu berteriak dari beranda, "Pak, itu siapa yang datang?" Pak Nur segera mendekat ke lokasi dan dengan nada penuh tanya bertanya kepada salah satu pria berbadan besar, "Apa maksud kalian menyegel tanah saya?" Pria itu menjawab dengan sinis, "Tanah ini sudah dibeli oleh investor. Kalau mau protes, urus sendiri ke kantor kami." Pak Nur terdiam. "Saya tidak pernah menjual tanah ini. Mana buktinya?" Mereka hanya tertawa dan tetap melanjutkan pemasangan patok. Dengan dada yang sesak, Pak Nur masuk rumah dan mengangkat telepon, menelpon anaknya Arya yang sedang bertugas jauh. "Ar, ada masalah serius di kebun kita. Orang-orang dari Grip datang dan menyegel tanah itu." Suara Arya di seberang terdengar tenang tapi tegas. "Pak, tenang. Arya minta cuti darurat. Insya Allah besok saya sudah sampai." Pak Nur menghela nafas berat tapi tetap berharap. Letnan 1 Arya, prajurit elit Kopassus yang terkenal disiplin dan cerdas, tahu bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata. Setelah mengajukan cuti darurat, Arya memutuskan untuk turun tangan langsung, menyelidiki sendiri siapa sebenarnya kelompok Grip yang mengganggu tanah orang tuanya. Pagi berikutnya, dengan mengenakan pakaian sederhana dan topi lusuh, Arya menyamar sebagai pemuda desa yang sedang mencari tanah murah. Ia menyusuri jalan-jalan kecil di desa, mendatangi warung-warung dan tempat nongkrong yang biasa menjadi markas anggota Grip. Tidak ingin menarik perhatian, Arya berbicara dengan hati-hati. Di sebuah warung kecil yang agak sepi, Arya duduk dan memesan kopi hitam. Tak lama, seorang pria muda berjaket hitam dengan logo Grip duduk di sebelahnya dan mulai mengobrol. "Kamu baru di sini? Cari tanah ya?" tanya pria itu dengan nada meragukan. "Iya, saya dengar ada tanah murah di sekitar sini," jawab Arya. Pria itu terkekeh. "Kalau mau tanah murah, harus tahu orangnya. Tapi jangan harap bisa dapat dengan mudah tanpa ikut aturan kami." Arya terus mengamati dan mendengarkan. Dari obrolan itu ia tahu, kelompok Grip tidak hanya menguasai tanah dengan cara intimidasi, tapi juga terlibat dalam jual beli tanah secara ilegal dengan investor-investor yang tidak jelas. "Kamu siapa sebenarnya? Kok tahu banyak tentang Grip?" tanya pria itu mulai curiga. Arya mengalihkan pembicaraan dan mengaku sebagai pemuda biasa yang ingin memulai usaha pertanian kecil. Namun pria itu tetap waspada dan memberitahukan bahwa ketua Grip, Damar, biasa nongkrong di sebuah tempat dekat pasar desa pada sore hari. Dengan informasi itu, Arya merencanakan untuk menemui Damar. Ia tahu bahwa pertemuan itu bisa berbahaya, tapi ia tidak punya pilihan lain selain menghadapi langsung biang keladi kerusuhan ini. Sore harinya, Arya mendatangi tempat yang disebutkan. Di sana, beberapa anggota Grip sedang berkumpul, berbicara santai tapi penuh intimidasi. Ketika Arya masuk, semua mata tertuju padanya. Damar, ketua Grip, adalah pria besar dengan tatapan tajam. Dia menyapa dengan nada dingin, "Siapa kamu dan apa urusanmu di sini?" Arya menatap Damar tanpa gentar. "Saya hanya ingin bicara soal tanah yang kalian klaim miliki." Damar tertawa kasar. "Kalau soal tanah, kami sudah pegang suratnya. Kalau tidak setuju, kamu tahu harus bagaimana." Arya menghela napas, sadar bahwa konfrontasi tak terhindarkan.
Ia mulai menyiapkan langkah berikutnya yang bisa mengakhiri sengketa ini. Ketegangan di ruang pertemuan kelompok GRIP itu segera memuncak. Arya, dengan sikap tenang dan waspada, menatap Damar langsung ke mata. Pak Damar, tanah itu milik keluarga saya. Tidak pernah kami jual atau alihkan kepada siapapun. Tindakan kalian memasang patok dan menyegel tanah itu jelas melanggar hukum. Damar tertawa sinis. Hukum? Di sini hukum kami yang berlaku. Kalau kamu ingin damai, lepaskan hak atas tanah itu dan biarkan kami yang urus. Aku prajurit Kopassus. Aku tidak takut dengan ancamanmu, balas Arya dengan suara tegas. Beberapa anggota GRIP mulai berdiri, mengepalkan tangan, menunjukkan sikap siap berkelahi. Suasana menjadi sangat panas. Arya tahu, konfrontasi fisik sudah dekat. Namun sebelum keributan makin besar, Arya dengan cepat memanggil ponselnya dan menghubungi nomor polisi yang selama ini menjadi kontak khususnya untuk situasi darurat. Ini Letnan 1 Arya. Saya butuh bantuan di lokasi pertemuan GRIP di desa ini. Situasi sudah di luar kendali, ucap Arya singkat. Damar yang mendengar telepon Arya langsung marah. Kamu berani-beraninya melibatkan polisi? Kau sudah mati. Tiba-tiba, suara sirene polisi terdengar dari kejauhan. Beberapa mobil patroli dengan lampu menyala datang menghampiri. Anggota GRIP yang tadinya siap berkelahi, kini mulai gelisah dan panik. Polisi dengan sigap mengamankan lokasi dan mulai menangkap satu persatu anggota GRIP yang terlibat dalam penguasaan tanah ilegal. Damar pun tidak bisa lari. Ia digiring ke mobil patroli dengan tangan diborgol. Pak Nur dan Bu Rahayu yang mendengar kabar datang ke lokasi. Pak Nur berkata dengan mata berkaca-kaca, Alhamdulillah, akhirnya keadilan mulai ditegakkan. Arya menepuk bahu ayahnya. Pak, semuanya akan beres. Ini baru awal. Aku akan pastikan tanah kita kembali aman. Sementara Damar dan beberapa anggota GRIP dibawa ke kantor polisi, warga desa mulai membicarakan kejadian itu. Ada harapan baru muncul di tengah sengketa yang sudah berlangsung lama. Setelah penangkapan ketua GRIP dan beberapa anggota, suasana di desa mulai sedikit mereda. Namun bagi Arya, masalah belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar di balik sengketa tanah ini yang harus ia ungkap. Di ruang tamu rumah orang tuanya, Arya duduk bersama Pak Nur dan Bu Rahayu. Ia membuka ponselnya dan mulai memeriksa beberapa pesan dan dokumen yang diterimanya dari kontak intelijen selama cutinya. Pak, ini bukan hanya soal ormas GRIP, kata Arya serius. Ada investor besar yang terlibat. Mereka ingin mengambil alih tanah ini untuk proyek besar yang belum kita ketahui secara pasti. Pak Nur mengernyit. Tapi kenapa mereka harus pakai cara paksa dan intimidasi? Bukankah seharusnya ada proses hukum yang jelas? Arya mengangguk. Betul, tapi kalau mereka melalui jalur legal, mungkin keluarga kita akan kalah. Investor ini punya pengaruh besar dan didukung oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Bu Rahayu yang selama ini dia mulai berbicara, aku curiga ada orang dekat kita yang berkhianat. Ada yang memberi informasi tentang tanah kita ke pihak luar. Arya menatap kedua orang tuanya. Aku juga dapat info soal itu. Aku akan cari tahu siapa yang mengkhianati kita. Kalau perlu, aku akan pakai semua kemampuan yang aku miliki. Malam itu, Arya tidak tidur. Ia mulai merencanakan langkah penyelidikan lebih dalam, mengumpulkan bukti dan mencari tahu siapa sebenarnya dalang di balik konflik ini. Di sisi lain, di kantor polisi, Damar dan beberapa anggota GRIP mulai membuka mulut. Mereka menceritakan tekanan yang mereka terima dari investor untuk segera menguasai tanah itu dengan segala cara. Konflik yang tadinya hanya terlihat sederhana, kini berubah menjadi kisah rumit antara keluarga sederhana, ormas, dan investor berpengaruh. Beberapa hari setelah penangkapan Damar, Arya terus menyelidiki siapa yang menjadi pengkhianat dalam keluarganya. Ia mulai menyisir setiap orang yang pernah berhubungan dengan orang tuanya, terutama yang sering berkunjung ke kebun mereka. Suatu sore, saat berbincang dengan Pak Nur, Arya bertanya, Pak, apakah ada tetangga atau kerabat yang tiba-tiba menunjukkan minat lebih terhadap tanah kita? Pak Nur menggeleng pelan. Tidak ada yang mencurigakan, tapi ada seorang pria dari desa sebelah yang sering datang. Namanya Hasan. Dia sempat membantu kita beberapa kali, tapi belakangan aku merasa ada yang aneh. Arya mencatat nama itu dan memutuskan untuk memantau Hasan.
Ia meminta bantuan beberapa teman untuk mengamati pria itu. Malamnya, Arya mengikuti Hasan dari kejauhan. Hasan tampak bertemu dengan seseorang yang mengenakan jas rapi di sebuah warung kopi pinggir jalan. Dari percakapan yang terdengar samar, Arya menangkap kata-kata tentang uang dan tanah. Keesokan harinya, Arya mengonfrontasi Hasan di rumahnya. Hasan, aku tahu kamu berhubungan dengan investor yang ingin mengambil tanah keluarga kami. Hasan terkejut, tapi segera berkata dengan suara terbata-bata, Aku terpaksa. Mereka mengancam keluargaku jika aku tidak membantu. Arya menatapnya dengan tegas. Pengkhianatan itu tidak bisa dimaafkan. Tapi aku beri kesempatan terakhir untuk berhenti dan membantu kami melawan mereka. Hasan mengangguk. Baik, aku akan bantu kalian. Dengan bantuan Hasan, Arya mendapatkan informasi penting tentang rencana investor dan para oknum yang mendukung mereka. Mereka merencanakan pembangunan besar yang bisa menghancurkan lahan keluarga Arya. Arya mulai merancang strategi balas dendam yang tidak hanya untuk mengamankan tanah, tapi juga menegakkan keadilan bagi keluarganya dan warga desa yang terdampak. Waktu terus berjalan, dan konflik semakin mendekati puncaknya. Arya siap menghadapi segala risiko demi melindungi warisan keluarganya. Dengan informasi dari Hasan, Arya segera menyusun rencana untuk menghadapi investor dan para pendukung Ormas GRIP yang masih berkeliaran. Ia menghubungi beberapa koleganya di Kopassus dan juga aparat kepolisian yang bisa dipercaya untuk membantu mengamankan lahan tersebut. Aku tidak akan membiarkan tanah ini jatuh ke tangan yang salah, ujar Arya kepada orang tuanya, Pak Nur dan Bu Rahayu, saat berkumpul di ruang tamu. Kita harus bersatu, dan aku akan bertanggung jawab penuh. Pak Nur mengangguk. Kami percaya padamu, Arya. Ini bukan hanya soal tanah, tapi kehormatan keluarga. Malam itu, Arya mengorganisasi patroli bersama beberapa warga yang setia, sambil mempersiapkan bukti-bukti kuat untuk melaporkan para pelaku ke pihak berwajib. Namun, kelompok Ormas GRIP dan investor yang merasa terancam mulai mengintensifkan aksinya. Pada suatu pagi yang tegang, belasan anggota GRIP yang tersisa kembali datang ke lahan itu dengan niat menguasai secara paksa. Mereka membawa alat-alat berat dan beberapa senjata tajam. Arya bersama warga dan petugas kepolisian sudah menunggu. Suasana menjadi sangat tegang. Kalian tidak akan bisa mengambil tanah ini dengan paksa, tegas Arya sambil memegang radio komunikasi. Bentrok pun tak terhindarkan. Teriakan dan suara benturan terdengar keras. Arya memimpin warga dan petugas untuk menghalau anggota GRIP yang menyerang. Sementara itu, polisi mengamankan alat berat dan menangkap beberapa pelaku. Di tengah kekacauan itu, Arya berhasil menghadapi beberapa provokator secara langsung. Dengan keahlian Kopassusnya, ia mampu menguasai situasi dan menjaga keselamatan warga. Setelah beberapa jam, bentrokan mereda karena kedatangan bantuan polisi yang lebih banyak. Anggota GRIP yang tersisa mundur dengan terpaksa. Pak Nur dan Bu Rahayu keluar dari rumah, memandang lahan mereka yang kini mulai aman. Alhamdulillah, berkat usaha Arya dan warga desa, tanah ini masih kami miliki. Arya tersenyum lelah tapi puas. Ini baru permulaan. Kita harus tetap waspada agar tidak ada yang mencoba mengganggu lagi. Konflik yang panjang akhirnya mencapai titik puncak. Namun, perjuangan untuk menjaga warisan keluarga masih berlanjut. Setelah bentrokan yang menegangkan, Arya tidak hanya merasa lega, tetapi juga semakin yakin bahwa perjuangannya belum selesai. Ia bersama warga desa dan orang tua terus memantau situasi dan mengumpulkan bukti untuk membawa kasus ini ke ranah hukum. Di kantor polisi, berkas-berkas yang menguatkan keterlibatan investor dan oknum pendukung Ormas GRIP mulai lengkap. Polisi mulai bergerak lebih tegas. Beberapa pejabat daerah yang terlibat juga dipanggil untuk memberikan keterangan. Suatu sore, Pak Nur duduk di beranda rumah sambil menatap sawah yang hijau. Arya, aku bangga padamu. Kamu telah melindungi keluarga dan tanah kita dengan baik. Arya tersenyum. Terima kasih, Pak. Tapi semua ini berkat doa dan dukungan kalian juga. Bu Rahayu menambahkan, ini pelajaran penting untuk kita semua. Jangan pernah takut membela kebenaran. Tidak lama kemudian, pengadilan memutuskan bahwa tanah tersebut sah milik keluarga Pak Nur dan Bu Rahayu. Investor dan anggota Ormas GRIP yang terbukti melakukan tindakan ilegal dihukum sesuai hukum yang berlaku. Desa pun kembali tenang.
Warga yang sempat takut kini berani mengolah tanah mereka dengan damai. Arya kembali ke tugasnya sebagai prajurit Kopassus. Tapi kini hubungan dengan orang tua dan desa menjadi lebih erat. Suatu malam, Arya duduk bersama orang tuanya, melihat bintang di langit. Ini bukan hanya soal tanah, tapi juga kehormatan dan keadilan, katanya. Pak Nur mengangguk. Semoga ini jadi contoh bahwa keadilan akan selalu menang, asal kita berjuang dengan benar. Cerita ini mengakhiri perjalanan panjang perjuangan keluarga sederhana yang tak gentar menghadapi tekanan dan ancaman. Sebuah kisah tentang keberanian, cinta keluarga, dan keadilan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keberanian dan keteguhan hati dalam mempertahankan kebenaran dan keadilan adalah kunci utama untuk mengatasi berbagai rintangan dalam hidup. Walaupun terkadang jalan yang kita tempuh penuh dengan tantangan dan pengkhianatan, tetaplah berpegang pada nilai-nilai kejujuran, cinta keluarga, dan rasa tanggung jawab. Dengan doa dan usaha yang sungguh-sungguh, keadilan akan selalu menemukan jalannya. Terima kasih telah menyimak kisah penuh makna ini. Jangan lupa untuk selalu mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah serta menjaga hati dan semangat kebaikan dalam setiap langkah hidup. Jika kalian merasa cerita ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe di channel Langkah Kisah agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi itu di sebuah desa di Jawa Barat, langit tampak cerah. Pak Nur, pensiunan guru sekolah dasar yang sederhana, tengah sibuk menggarap tanah kebun warisan keluarganya bersama sang istri, Bu Rahayu. Tanah itu sudah dirawat dan dijaga turun-temurun dari orang tua Bu Rahayu. Meskipun anak mereka, Letnan 1 Arya, seorang prajurit elit Kopassus, jarang pulang karena tugasnya yang berat, komunikasi mereka tetap erat dan hangat. Namun pagi itu, suasana damai tiba-tiba berubah. Belasan pria berjaket hitam bertuliskan grip datang dengan membawa patok kayu dan gulungan spanduk. Mereka menyebar cepat ke seluruh lahan kebun. Di atas tanah, spanduk besar bertuliskan tanah dalam sengketa dilarang melakukan aktivitas di area ini dipasang dengan jelas. Bu Rahayu berteriak dari beranda, "Pak, itu siapa yang datang?" Pak Nur segera mendekat ke lokasi dan dengan nada penuh tanya bertanya kepada salah satu pria berbadan besar, "Apa maksud kalian menyegel tanah saya?" Pria itu menjawab dengan sinis, "Tanah ini sudah dibeli oleh investor. Kalau mau protes, urus sendiri ke kantor kami." Pak Nur terdiam. "Saya tidak pernah menjual tanah ini. Mana buktinya?" Mereka hanya tertawa dan tetap melanjutkan pemasangan patok. Dengan dada yang sesak, Pak Nur masuk rumah dan mengangkat telepon, menelpon anaknya Arya yang sedang bertugas jauh. "Ar, ada masalah serius di kebun kita. Orang-orang dari Grip datang dan menyegel tanah itu." Suara Arya di seberang terdengar tenang tapi tegas. "Pak, tenang. Arya minta cuti darurat. Insya Allah besok saya sudah sampai." Pak Nur menghela nafas berat tapi tetap berharap. Letnan 1 Arya, prajurit elit Kopassus yang terkenal disiplin dan cerdas, tahu bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata. Setelah mengajukan cuti darurat, Arya memutuskan untuk turun tangan langsung, menyelidiki sendiri siapa sebenarnya kelompok Grip yang mengganggu tanah orang tuanya. Pagi berikutnya, dengan mengenakan pakaian sederhana dan topi lusuh, Arya menyamar sebagai pemuda desa yang sedang mencari tanah murah. Ia menyusuri jalan-jalan kecil di desa, mendatangi warung-warung dan tempat nongkrong yang biasa menjadi markas anggota Grip. Tidak ingin menarik perhatian, Arya berbicara dengan hati-hati. Di sebuah warung kecil yang agak sepi, Arya duduk dan memesan kopi hitam. Tak lama, seorang pria muda berjaket hitam dengan logo Grip duduk di sebelahnya dan mulai mengobrol. "Kamu baru di sini? Cari tanah ya?" tanya pria itu dengan nada meragukan. "Iya, saya dengar ada tanah murah di sekitar sini," jawab Arya. Pria itu terkekeh. "Kalau mau tanah murah, harus tahu orangnya. Tapi jangan harap bisa dapat dengan mudah tanpa ikut aturan kami." Arya terus mengamati dan mendengarkan. Dari obrolan itu ia tahu, kelompok Grip tidak hanya menguasai tanah dengan cara intimidasi, tapi juga terlibat dalam jual beli tanah secara ilegal dengan investor-investor yang tidak jelas. "Kamu siapa sebenarnya? Kok tahu banyak tentang Grip?" tanya pria itu mulai curiga. Arya mengalihkan pembicaraan dan mengaku sebagai pemuda biasa yang ingin memulai usaha pertanian kecil. Namun pria itu tetap waspada dan memberitahukan bahwa ketua Grip, Damar,
biasa nongkrong di sebuah tempat dekat pasar desa pada sore hari. Dengan informasi itu, Arya merencanakan untuk menemui Damar. Ia tahu bahwa pertemuan itu bisa berbahaya, tapi ia tidak punya pilihan lain selain menghadapi langsung biang keladi kerusuhan ini. Sore harinya, Arya mendatangi tempat yang disebutkan. Di sana, beberapa anggota GRIP sedang berkumpul, berbicara santai tapi penuh intimidasi. Ketika Arya masuk,